Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pada video kali ini saya ingin menyampaikan tentang meditasi Buddhis. Meditasi diajarkan Sang Buddha untuk melenyapkan kekotoran batin. Kekotoran batin dibagi menjadi 3, yaitu kasar, menengah, dan halus. Kotoran batin kasar termanifestasi dalam ucapan dan perbuatan jasmani. Ini dapat dikendalikan dengan melatih moralitas, contohnya aturan 5 kemoralan seperti tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, atau mabuk-mabukan. Meski kekotoran batin kasar sudah dikendalikan, masih ada yang harus dilenyapkan. Kotoran batin kedua, menengah, yang bersemayam dalam pikiran, tetapi belum termanifestasi dalam ucapan atau perbuatan jasmani. Ini harus dilenyapkan dengan meditasi yang bisa mengarahkan batin menjadi tenang. Biasanya, kekotoran batin menengah ini mengacu kepada keinginan untuk menikmati kesenangan indera yang dianggap wajar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam meditasi, terkadang muncul kegelisahan, kecemasan, dan keraguan yang mengganggu konsentrasi. Ini adalah bagian dari rintangan batin yang harus dilenyapkan. Ada 5 rintangan batin yang harus diatasi, yaitu keinginan akan kesenangan indera, kebencian, kekhawatiran, kemalasan, dan keraguan-raguan. Rintangan ini menghalangi kebijaksanaan untuk mencapai pencerahan dalam praktik meditasi. Sang Buddha menggunakan perumpamaan air untuk menjelaskan bagaimana pikiran yang jernih dapat membedakan yang baik dan buruk. Sedangkan pikiran yang dikuasai oleh rintangan batin seperti air yang terwarnai, indah tetapi tidak berguna untuk melihat kebenaran. Rasa kebencian diumpamakan seperti air yang mendidih, membuat pikiran kita gelisah dan sulit melihat kebenaran. Kita harus menenangkan kebencian tersebut agar pikiran menjadi jernih. Kemalasan dan rasa ngantuk seperti air yang terendam oleh tumbuh-tumbuhan, sulit untuk melihat kebijaksanaan. Kekhawatiran membuat pikiran kita goyah. Seperti air yang terkena angin, sulit untuk diam dan melihat kebenaran. Tentu saja, ketika air menjadi berlumpur, ia tidak jernih, berwarna merah atau coklat, dan tidak dapat digunakan untuk bercermin. Begitu juga dengan pikiran kita. Jika dipenuhi dengan keraguan-raguan, kita tidak dapat mengembangkan kebijaksanaan. Oleh karena itu, 5 rintangan batin ini harus dilenyapkan agar kebijaksanaan bisa berkembang. Namun, jika 5 rintangan ini sudah diatasi, masih ada kekotoran batin yang lebih halus yang disebut sebagai anusaya, kecenderungan yang sangat halus. Kotoran batin ini harus diamati dengan teliti menggunakan kebijaksanaan yang tajam.
Kita harus bermeditasi dengan pandangan terang untuk melihat kekotoran batin yang halus tersebut. Hal ini tidaklah mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk dilenyapkan, karena Sang Buddha dan murid-murid beliau telah membuktikan bahwa ada kemungkinan untuk terbebas dari segala bentuk kekotoran batin dengan bermeditasi. Itulah Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman. Semoga kita dapat merealisasi kebebasan sejati. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.